Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, bertemu lagi kita di pendampingan yang ke Iya. 8 ya. Setelah ini kita lokator yang ke-9. Nah, berarti sebentar lagi Bu Fia sudah lulus. Jadi Amin. Ya Rabbal Alamin. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fia. Ya, Bu. Berdasarkan pengalaman Bu Fia, hal-hal penting apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses pendampingan selama Ibu menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan kerja ini? Banyak sekali Bu yang sudah saya dapatkan di pendampingan guru penggerak ini, terutama bagaimana saya memposisikan anak-anak didik saya sehingga bisa lebih mengeksplor kemampuan anak-anak, karena mereka jiwa kepemimpinannya jadi muncul. Bagaimana cara mereka bersuara, bagaimana cara mereka menentukan pilihan, dan masih banyak hal yang lainnya. Kemudian dampak pendampingan individu ini terhadap proses pembelajaran Ibu di PTGP bagaimana? Saya merasa dampaknya sangat bagus Bu, karena yang jelas selama saya pendampingan dengan Bu Eni, saya mendapatkan banyak Bu Eni banyak berbagi praktik baik kepada saya, sehingga banyak hal yang bisa saya jadikan referensi untuk saya membersamai anak-anak didik saya supaya pembelajarannya bisa lebih menyenangkan. Apa saja yang perlu diperbaiki untuk proses pendampingan individu program pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan yang akan datang? Mungkin ya ada masukan terkait proses pendampingan ini. Kalau untuk yang sekarang saya pikir sudah sangat bagus. Saya mendapatkan banyak tambahan referensinya. Kalau untuk ke depan mungkin bisa diberi lebih banyak referensi praktik baik lagi, sehingga pembelajaran kepada anak-anak itu bisa lebih menyenangkan lagi. Jadi semakin bertambah ilmu semakin kurang gitu. Nah. Kemudian diskusi rencana belajar mandiri dan berkelanjutan Ibu bersama komunitas praktisi ini yang ingin saya tanyakan adalah apa yang ingin Bu Fia pelajari bersama rekan-rekan Ibu di dalam komunitas praktisi setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai. Di sekolah saya Bu, ini kemarin kita sudah ada beberapa pembicaraan untuk pembentukan MGNPS. Nah, jadi dari MGNPS itu kita nanti dari satu mapel yang sama bisa saling sharing, saling berbagi praktik baik, sehingga kita cara pandang kita kepada anak-anak bisa sama, mereka bisa memposisikan anak-anak, menuntun mereka, membersamai mereka supaya pembelajarannya lebih bermakna dan lebih menyenangkan untuk anak-anak. Kalau boleh tahu untuk MGNPS ini dibagi per rumpun apa per mapel? Sementara ini yang sudah kita jalani itu per mapel. Oh, per mapel ya. Sementara per mapel, tapi ada rencana nanti seperti bahasa Indonesia dengan prakarya, bahasa Indonesia dengan seni budaya. Jadi kolaborasi. Nah, bisa kolaborasi, praktiknya mereka, laporannya dari kita, misalnya seperti itu. Kemudian untuk MGMP sendiri kan sudah ada hari khusus nih. Terus MGMPS itu dilaksanakan. Kalau MGMP itu kan setiap bulan Bu. Nah, kalau MGMPS itu bisa kita adakan lebih sering. Jadi 2 minggu sekali kita bisa adakan, kumpul dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol ringan, saling sharing bagaimana caranya supaya pembelajaran kita bisa lebih diterima oleh anak-anak. Kemudian apa yang membuat hal tersebut esensial untuk Ibu pelajari bersama dengan komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu? Menurut saya itu sangat penting, karena selama ini kan proses pembelajaran yang sudah ada itu kan monoton. Jadi gurunya ceramah, anak-anak mendengarkan, kemudian anak-anak suruh ngerjakan, gurunya kemana kan gitu. Nah, jadi kalau dengan adanya MGLPS itu kita tidak lagi seperti itu. Bagaimana caranya anak-anak ini bisa lebih berdaya, mereka lebih banyak aktif di pembelajaran. Jadi tidak pasti kok. Diharapkan ada komunikasi dua arah. Nah, betul. Kemudian sudahkah Ibu merencanakan bagaimana pembelajarannya? Kemudian strateginya seperti apa? Kalau untuk rencana dengan teman-teman ini masih
masih belum kita belum sampai ke sana dulu, karena memang baru mungkin insya Allah di tahun ajaran depan kita bisa mulai dengan merancang praktikan itu. Kemudian apakah Ibu sudah mendiskusikannya dengan komunitas praktisi mengenai rencana tersebut? Sudah Bu, kemarin kita sudah ketemu dengan teman-teman, karena saya mapelnya bahasa Indonesia, kita sudah ketemu dengan teman-teman karena kita melihat dari ujian terakhir kemarin Bu, kita lihat itu sepertinya memang literasinya sangat rendah. Jadi karena literasinya rendah sehingga kita berdiskusi dengan mereka bagaimana caranya ke depan ini literasi anak-anak. Kemudian bagaimana tanggapan mereka? Apakah dari teman-teman Ibu di satu sekolah itu ada aspirasi lain? Ada Bu, jadi teman-teman itu mengusulkan ketika literasi itu tidak hanya guru bahasa Indonesia saja, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, sama-sama mendorong anak-anak supaya literasinya bisa tinggi. Luar biasa. Jadi prioritas kepada itu dulu ya, yang hal yang kecil. Nah, yang kelihatannya kecil, sepele gitu ya. Tapi harapannya itu bermakna untuk betul. keberlangsungan belajar anak-anak. Jadi awalnya kesimpulannya awalnya dengan bagaimana? Awalnya kesimpulan dari kita pendampingan hari ini, kemudian terkait komunitas praktisi. Kalau pendampingan kesimpulan saya bahwa saya mendapatkan banyak hal baru dari pendampingan ini. Ada banyak praktik baik yang bisa saya ambil sebagai referensi supaya kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Karena sekarang ada observasi juga, kemudian berbincang ketemu dengan Jawa, berbincang dengan anak-anak, gitu. Jadi nanti kami akan berfoto bersama dengan siswanya. Terima kasih Bu Fia atas percakapan kita pada hari ini. Sehat selalu, semoga lulus dengan nilai yang sangat memuas. Luar biasa sekali, 9 bulan akhirnya hampir selesai. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam di malam.